Oke, UKPPG tinggal 2 hari lagi. Dan mungkin kepala rasanya mau meledak ya. Merasa belum siap sama sekali? Tenang-tenang, tarik nafas dulu. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas satu konsep yang bisa jadi jurus andalan Anda. Pembelajaran eksperiensial. Anggap ini bukan hafalan teori, tapi sebuah pola pikir praktis untuk menaklukkan soal-soal paling sulit di ujian nanti. Siap? Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita lari ke teori-teori yang jelimet, coba kita berhenti sebentar. Saya mau Anda jawab pertanyaan ini dalam hati, sejujur-jujurnya. Buat Anda pribadi, belajar yang bikin seneng itu kayak gimana sih? Bukan yang sekedar, oh paham, tapi yang benar-benar bikin semangat, bikin penasaran. Kenapa ini penting? Karena jawaban Anda ini adalah kompas moral Anda sebagai guru, dan ini adalah inti dari pendidikan yang berpusat pada siswa, sesuatu yang selalu diuji di UKPG. Dan ini dia, tujuan utama kita semua. Ujung-ujungnya, kita jadi guru kan untuk ini. Bukan cuma untuk transfer materi dari buku ke kepala siswa, tapi gimana caranya kita bisa menyalakan api motivasi di dalam diri mereka. Pertanyaan kuncinya bukan lagi apa yang harus saya ajarkan, tapi pengalaman seperti apa yang harus saya rancang agar mereka mau belajar. Disinilah bedanya guru yang sekedar mengajar dengan guru yang menginspirasi. Terus gimana caranya biar bisa sampai ke tujuan mulia itu? Nah, jawabannya ada pada sebuah kerangka kerja yang luar biasa kuat, pembelajaran eksperiensial. Anggap aja ini sebagai tulang punggung dari semua metode mengajar efektif yang akan jadi senjata kita. Mari kita pahami fondasinya. Jadi, apa sih pembelajaran eksperiensial ini? Gampangnya gini deh, ini tuh filosofi belajar sambil praktek. Titik. Fokusnya kita geser. Dari guru yang jadi pusat perhatian ke siswa yang jadi aktor utamanya. Mereka nggak cuma duduk manis dengerin, tapi mereka aktif mengalami sesuatu. Siklusnya simpel tapi dahsyat. Siswa mengalami sesuatu, mereka melakukan sesuatu, lalu mereka merenungkan apa yang sudah terjadi. Kalau Anda paham siklus ini, wah, setengah dari logika soal studi kasus di UKPBG bakal langsung kebuka. Filosofi ini sebenarnya sudah lama sekali, dirangkum dengan sangat indah oleh John Dewey. Coba deh kita resapi kutipan ini. Jangan kasih siswa materi buat dihafal, tapi kasih mereka sebuah proyek untuk dikerjakan. Ketika aktivitas itu memaksa mereka untuk berpikir, untuk memecahkan masalah, boom, disitulah proses belajar terjadi dengan sendirinya. Lakukan, pikirkan, dan pembelajaran akan mengikuti secara alami. Tapi tunggu dulu. Bikin aktivitas yang seru aja tuh ternyata nggak cukup. Kunci suksesnya pembelajaran eksperiensial ini bukan terletak pada apa aktivitasnya, tapi pada bagaimana Anda sebagai guru memfasilitasi prosesnya. Disinilah peran Anda sebagai seorang fasilitator sosial dan emosional jadi sangat-sangat penting. Karena Anda itu ibarat sutradaranya. Anda harus bisa berpikir kritis, kreatif, dan mandiri, itu sudah pasti. Tapi, yang paling fundamental, yang sering jadi kunci di soal-soal UKPG adalah kemampuan sosial emosional Anda. Gimana Anda bisa baca suasana kelas, gimana Anda bisa paham perasaan murid yang lagi bingung, dan yang terpenting, gimana Anda bisa mengelola emosi Anda sendiri saat menghadapi tantangan. Ini bukan lagi soft skill, ini adalah kompetensi inti seorang pendidik profesional. Jadi ini dia inti pesannya. Metode mengajar sekeren apapun itu ibarat mobil Ferrari tanpa bensin kalau gurunya nggak punya kepekaan sosial emosional. Keduanya itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Metode yang bagus butuh guru yang peka, dan guru yang peka butuh metode yang bagus untuk bisa bersinar. Inilah koneksi emas yang harus Anda pegang erat-erat. Oke, waktunya mepet kan? Gimana cara nempelin semua konsep ini ke otak dalam 2 hari? Nih, saya kasih hacknya. Jangan cuma dibaca berulang-ulang. Ambil pulpen, ambil kertas, dan ciptakan sesuatu. Coba deh bikin peta konsep. Hubungkan pembelajaran eksperiensial dengan kompetensi guru. Kenapa? Karena saat Anda menggambar dan membuat koneksi visual, otak Anda bekerja jauh lebih keras untuk membangun jembatan antar konsep. Ini jauh lebih nempel daripada membaca 10 kali. Oke, teori sudah cukup ya. Sekarang kita masuk ke bagian favorit saya. Bagaimana kita mengubah semua omongan ini menjadi aksi nyata yang bisa langsung Anda terapkan. Baik itu untuk menjawab soal ujian nanti, maupun untuk diterapkan di kelas Anda yang sesungguhnya. Seperti kata Tony Robbins, tahu saja tidak cukup, Anda harus bertindak. Ini relevan banget buat kita. Semua teori hebat di dunia ini nggak ada artinya kalau cuma mengendap di kepala dan jadi pajangan. Yuk, kita ubah pengetahuan ini menjadi langkah-langkah yang konkret dan terstruktur. Coba perhatikan siklus 3 langkah ini. Ini sering muncul dalam konteks studi kasus RPP atau modul ajar.
Langkah pertama, revisi. Anda dapat masukan dari fasilitator, jangan tersinggung, tapi langsung perbaiki. Ini melatih keterbukaan. Langkah kedua, sesuaikan. Setelah diuji coba atau diobservasi, ada yang nggak berjalan lancar, ubah lagi RPP-nya. Ini melatih adaptasi. Langkah ketiga, unggah. Nah, baru setelah melewati siklus perbaikan inilah produk akhir Anda jadi solid. Ingat, ini bukan proses sekali jadi, tapi sebuah siklus perbaikan berkelanjutan. Eits, jangan senang dulu. Setelah beraksi, siklusnya belum selesai. Justru sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering dilupakan orang. Padahal ini adalah intinya dari segala inti. Bagian di mana pembelajaran sesungguhnya terjadi. Apa itu? Refleksi. Proses refleksi itu selalu dimulai dari yang positif. Coba tanyakan pada diri sendiri. Tadi pas ngajar, bagian mana ya yang berhasil banget? Kenapa ya bisa berhasil? Identifikasi kekuatan Anda. Tujuannya bukan untuk sombong, tapi untuk memahami resep sukses Anda, supaya bisa diulang dan diperkuat lagi di kemudian hari. Nah, setelah itu baru kita beranikan diri untuk bertanya, oke, sekarang jujur deh, bagian mana yang masih bisa saya tingkatkan? Apa yang bisa saya lakukan secara berbeda lain kali supaya hasilnya lebih baik? Pertanyaan inilah yang membedakan guru yang stagnan dengan guru yang terus bertumbuh. Keberanian untuk terus-menerus memperbaiki diri. Kutipan dari Dalai Lama ini menyimpulkan semuanya dengan sempurna. Refleksi itu bukan untuk menyalahkan diri sendiri, justru sebaliknya. Dengan tahu apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki, kita jadi punya sebuah visi yang positif dan jelas tentang mau jadi guru seperti apa kita di masa depan. Visi inilah yang akan menjadi bahan bakar untuk semua tindakan positif kita selanjutnya. Jadi, kita sampai di pertanyaan terakhir. Ini bukan untuk saya, tapi untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Setelah mendengar semua ini, apa satu langkah nyata paling kecil sekalipun yang akan Anda ambil? Apa rencana Anda untuk membuat proses belajar ini bukan hanya efektif, tapi juga benar-benar menggembirakan bagi siswa-siswa Anda? Jawaban Anda atas pertanyaan inilah yang pada akhirnya mendefinisikan Anda sebagai seorang pendidik jauh melampaui sekedar kelulusan UKPG.